Sekarang nomor 10. Oke, titik stasioner dari persamaan fx sama dengan sin x ya. Fx sama dengan sin x. Oke, nyari titik stasioner kita cari dulu f aksen x-nya terus sama dengan 0. Turunan sin x itu cos x gitu kan. Gampang banget ya yang ini. Apa? Nah, ya karena nyari stasioner berarti kita sama dengan akan 0 ya. Cos x sama dengan 0. Nah, nilai x yang membuat 0 si cos x ini berapa derajat gitu si x-nya. Nah, nilai-nilainya kita tahu kalau cos itu yang bikin 0 itu 90 derajat. Lalu 270 derajat gitu ya. Jadi nilainya 2 ini 90,270 derajat. Oke, nomor 11 sekarang. Titik stasioner dari persamaan fx. Oke, berarti kita turunin dulu juga f aksen x-nya. Turunan cos negatif sin 2x plus 30, meskipun sebenarnya nanti kalau nyari titik stasioner ini enggak terlalu kepake ya. Nah, yang ini berarti jadi negatif sin ini buat ini belajar aja ya. 2x plus 30 derajat sama dengan 0 atau sin 2x plus 30 derajat sama dengan 0. Nah, kita tahu untuk pembuatan si sin ini yang bikin 0 itu, untuk sin itu yang bikin 0 itu sin 0 derajat ya. Terus berapa lagi? 180 derajat, 360 derajat, 200 500 ya, 540 derajat sama satu lagi, kita cari satu lagi ya, tambah 180 aja ya teman-teman, ditambah 180 ini jadi 16700 ya, 720 derajat. Nah, ini pembuat sisi 0. Nah, berarti karena di sininya bukan x, kalau yang tadi sebelumnya x jomblo, ini belum jomblo nih. Jadi kita cara cepatnya supaya nggak pakai rumus, kita jumlahin aja langsung ya si 2x plus 30 derajatnya ini. Nah, tapi karena si sin yang pembuat 0 itu dimulai dari 0 derajat, berarti 2x plus 30 derajat harus sama dengan 0 derajat gitu ya. 2x sama dengan 0 derajat dikurang 30 derajat. X sama dengan negatif 15 derajat ya. Negatif 30 dibagi 2 ya, dibagi 2 negatif 15 derajat. Ini nggak masuk. Nggak masuk karena rentangnya definisinya dari 0 sampai 360 ya. Lalu yang kedua berarti 180 derajat. Nah, berarti 2x plus 30 derajat ini harus sama dengan 180 derajat. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 ya, dikurang 30 derajat 150 ya, 150 derajat 2x, berarti x-nya 150 derajat dibagi 2 yaitu 75 derajat. Nah, ini masuk ya, ada di PG semuanya. Berikutnya setelah 180 ada 360 derajat. Nah, ini agak cepat aja ya. 2x plus 30 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 360 dikurang 30 ya. 330 derajat. Ya. Berarti x sama dengan 330 dibagi 2. Ini berarti jadi 1, 12, 6. Sisa berapa? 10 ya. Sisa 10 jadi 5. 165 derajat. 165 derajat itu antara A sama C. Berarti kita harus lanjut nih ke yang berikutnya. Habis 360 ada 540 derajat ya.
540 derajat berarti 2x plus 30 derajat sama dengan 540 derajat. Nah, 2x sama dengan 510 ya. Karena dikurang 30 derajat ya. 510 derajat ya. Dikurang 30 derajat. 510 berarti x sama dengan 510 dibagi 2. Ini 2, sisa 4 ya. Sisa 1. 11, 5 berarti ya. Sisa 1, 10, 5. 255 derajat. Oke, A sama C-nya sama. Oh, berarti harusnya tadi ke yang terakhir langsung 720 derajat. Nah, 2x ditambah 30 derajat sama dengan 720 derajat. Nanti 2x sama dengan 690 ya. 690 derajat. X sama dengan 6 bagi 2, 3, 90 bagi 2, 45. 345 derajat. Oke, jadi jawabannya yang A. 75, 165, 255, sama 345. Nah, ini enggak kita lanjutkan karena pasti lebih dari batas. Oke, dari fungsi pada nomor 11, selang di mana fx naik dan turun. Kita lihat di sini fx-nya cos 2x plus 30 ya. Fx-nya cos 2x plus 30 derajat. Ini turunannya f aksen x-nya negatif 2 sin ya. Negatif 2 sin 2x plus 30 derajat. Oh ya, yang tadi di sini kan negatif sin ya, harusnya 2 ya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Akhirnya kan 0 dibagi negatif 2 juga gitu kan. Hasilnya 0, 0 juga gitu. Oke, gitu ya. Klarifikasi dikit. Nah, berikutnya karena yang ditanya adalah selang naik, selang turun. Kita buat kayak semacam garis bilangan gitu. Kita simpan titik-titiknya. Yang pertama tadi kalau nggak salah 75 derajat. Terus 165 derajat. Terus di sini berarti 255 derajat. Terus di sini 345 derajat. Di sini ada 0 sih ya. Di sini ada 0 derajat karena batas wajib ditulis. Dan yang terakhir 360 derajat ini batas juga ya, karena wajib ditulis juga. Oke. Nah, untuk pengujian titik sebenarnya cukup satu aja karena selang naik sama selang turun. Kita ambil salah satu fungsi di sini. Saya ambil misalkan 30 derajat aja ya. 30 derajat aja. Berarti kita masukkan ke f aksen X ya. Berarti f aksen 30 derajat ini sama dengan negatif 2 dikali sin 2 dikali 30 derajat gitu ya, tambah 30 derajat gitu. Berarti negatif 2 sin 2 kali 30 60 tambah 30 90 derajat ya. Sin 90 derajat itu 1, negatif 2 kali 1 negatif 2. Nah, hasilnya negatif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ya, ini negatif. Oke, katanya selang di mana dia naik. Karena dia naik berarti harusnya positif ya. Berarti di antara 75 sama 165. Ya, ini jawabannya yang B ya. Atau di antara 255 sampai 345, nggak ada ya. Oke, jadi jawabannya pasti yang B. Sekarang nomor 12, selang di mana turun. Kita lihat yang negatif saja. Yang negatif mulai dari 0 sampai 75. Oke, jawabannya yang C ya. Udah ada. Oke. Bisa juga 165, 225, 255, sorry. Nggak ada ya. Berikutnya 345, 360. Nggak ada juga. Oke, daripada fungsi selang di mana turun. Oke, daripada fungsi
nomor 11, maka salah satu titik maksimum fungsinya adalah, oke, berarti nyari titik maksimum. Di sini titik maksimum kan diawali oleh positif, diakhiri oleh negatif. Kita punya yang 165 berarti ya. Oke, nah ini yang 165 di sini. 165 kan diawali oleh positif, diakhiri oleh negatif. Berarti titik maksimum yang pertama itu Tmax itu berarti 165 derajat, F 165 derajat. Jadi pakai fungsi F atau fungsi yang awal. Fungsi yang awal itu cos ya kalau nggak salah. Cos 2x plus 30. 2x plus 30 derajat gitu ya. Nah, berarti cos 2x-nya berarti 2 dikali, F-nya dimasukin 165 derajat. 165 derajat gitu ya, ditambah 30 derajat. Berarti cos 2 dikali 165, 200, 300 ya. 300 330 derajat ditambah 30 derajat ya. Ya kan, 2 jadi 3, 30 ya kan, 165. Oke, jadi tiga ratus tiga puluh tambah 30, 360 ya. Berarti jadi cos 360, benar. Ya benar, kenapa saya bingung? Karena nilai cos itu 1, guys. Aduh, kok bingung sih. Oke, jadi nilai tadi saya kira sin ya. Jadi makanya pas 360, kok 0 gitu. Ternyata cos 361 ya. Oke, saya juga jadi agak lupa. Oke, jadi berarti berapa nih titik maksimumnya? Maksimumnya 165 derajat di koma 1 ya. Ini titik maksimum yang pertama. Oke, nilai berikutnya titik minimum. Berarti titik minimum tinggal dicari aja. Nah, di sini kan yang diawali negatif diakhiri oleh positif. Mana ini mouse-nya? Oh, di bawah. Bisa 75, bisa 255. Udah 2 itu ya. 75, 225, 255. Berarti pakai 255 ya. Pakai 255 karena tadi maksimumnya di 1, berarti minimumnya pasti di negatif 1 gitu ya. Oke, jadi EZ banget. Dari fungsi nomor 11 masih yang tadi nilai minimum. Oke, nah ini nilai minimum banyak kontroversialnya ya. Mana ini mouse-nya? Oh, ini. Aduh, sorry. Oke, kita tahu kalau fx-nya itu cos 2x min 30 derajat. Plus ya. Plus 30 derajat. Nah, di sini kalau kalau nyari nilai maksimum atau minimum pakai turunan yang kedua. Turunan pertamanya tadi negatif, turunan cos negatif sin, jadi cos negatif 2 sin 2x plus 30 derajat ya. Itu. Terus f double aksen x-nya itu turunan min 2 sin 2x min plus 30 derajat. Turunan sin cos berarti nggak ada negatif lagi, negatif 2, turunan ini 2 ya, yang ini jadi 0, 2 kali 2 4 ya, min 4 turunan sin cos 2x plus 30 derajat. Nah, ambil salah satu titik stasioner, kita ambil yang paling kecil adalah 75 derajat ya, f double aksen 75 derajat. Jadi sini negatif 4 cos
2 dikali 75 derajat. Itu ditambah 30 derajat. Berarti negatif 4 cos. Di sini 2 kali 75 berarti 150 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 180. Berarti negatif 4 dikali negatif 4 ya, ini negatif 4 dikali cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu negatif 1 ya. Negatif 4 kali negatif 1 positif 4. Oke, nah ini yang didapatnya malah nilai maksimum. Padahal yang kita ambil tadi titik minimum ya. Tapi nggak apa-apa, berarti nilai maksimum titik minimumnya pasti negatif 4. Kalau nilai maksimumnya 4 berarti minimumnya negatif 4. Jadi jawabannya yang A. Nah untuk nomor 17 ini jawabannya karena nilai maksimum ya yang tadi, berarti jawabannya 4 gitu. Oke, nomor 18 yang dimaksud variabel adalah ini gampang banget. Suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Yang ini yang dimaksud variabel acak, suatu besaran yang memiliki kegiatan yang nilainya ditentukan oleh percobaan. Manakah di antara kejadian ini merupakan kejadian diskrit? Ini gampang banget. Bilangan caca lebih dari 6 ini kontinu karena masih banyak ya. Datar hingga gitu. Panjang celana siswa ini diukur. Hasil pengukuran bisa ada komanya, berarti ini kontinu. Sorry karena kontinu kasih checklist ya. Usia penduduk siswa, usia juga masih ada hari, bulan, ada koma-komanya gitu ya. Apalagi kalau diambil sama jam-jamnya, berarti ini usia penduduk siswa. Oke, ini juga kontinu banyak siswa SMA. Nah ini diskrit ya. Ini berat badan hasil pengukuran ada koma-komanya. Oke, D jawabannya. Oke, nah sekarang menentukan variabel acak. Nah, Mareta melakukan percobaan dengan melempar 2 keping uang logam, guys. 2 keping uang logam secara bersamaan sebanyak 1 kali. Mareta mengamati banyak muncul angka yang diperoleh. Muncul angka nih di sini ya, yang diperoleh sebagai variabel acak. Maka variabel acak X-nya adalah berarti himpunannya ya. Nah, untuk angka gambar karena 2 uang logam berarti ada 2 kemungkinan lagi, meskipun kalian udah tahu cara cepatnya juga sih sebenarnya ya. Untuk angka gambar ini angka juga, ini gambar, ini angka, ini gambar. Sehingga nanti ini jadi angka-angka, yang ini jadi angka gambar, yang ini jadi gambar angka, yang ini jadi gambar-gambar gitu ya. Karena yang difokuskannya adalah angka gitu. Berarti ini angkanya 2, yang ini angkanya 1, ini 1, ini 0. Nah, yang ditanya variabel acaknya bukan probabilitasnya, berarti yang kita tulis cuman perwakilannya saja. Berarti 0, 1 sama 2. Gitu. 0, 1, 2 ya yang B. Kedua, variabel acak X menyatakan banyak angka yang muncul dari pelemparan 3 buah uang logam. Tabel distribusi peluangnya adalah, nah tabel distribusi peluang bisa pakai cara cepat yang kayak gini teh ya teman-teman. Nah, 1 ini untuk uang logam yang pertama, uang logamnya 1. Ini uang logamnya 2 gitu ya. Ini uang logamnya 3. Kalau 3 berarti muncul lagi di sini 1, 1. Berarti di sininya 3, di sini juga 3. Kebetulan di sini 3 buah uang logam gitu ya. Berarti ini berarti fx nanti fx atasnya x ya. Saya buat di bawah aja. X tinggal dibalik nanti. Karena 1331 berarti di fx-nya 1, sorry nggak apa-apa lah, 3 1 gitu ya. Nah, di sini 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Berarti yang pertama 1/8, yang kedua 3/8, ketiga 3/8, 1/8. Dan di sininya mulai dari 0, 0 1 2 3. Nah, seperti ini
fungsi atau tabel distribusi peluangnya kalau pakai cara cepat. Kalau pakai cara lama berarti buat angka gambar dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau 4 gimana? Kalau 4 4 berarti di sini 1 tambah 1 lagi, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Berarti nanti untuk X-nya kalian jangan tulis dulu, ini fx. Nah, nanti 1 4 6, terus ini 4 1 gitu ya. Jumlahkan di sini kan 5 5 10 16 ya. 1 per 16, 4 per 16, 6 per 16, 4 per 16, 1 per 16. Nah, di sini selalu mulai dari 0. Kayak ingat Pertamina aja ya. 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Itu cara cepatnya khusus untuk uang logam ya, khusus untuk uang logam. Kenapa khusus untuk uang logam? Karena uang logam kalau nggak angka pasti gambar gitu ya. Cuman ada dua kemungkinan, makanya bisa pakai cara ini. Kalau udah adu kan lebih dari 2 ya. Jadi ini bisa disebut juga peluang binomial juga sih. Berdasarkan pada soal nomor 22, maka nilai P peluang X sama dengan 2. Nah, berarti tinggal lihat yang ini ya. Nah, peluang P-nya X-nya sama dengan 2 ya 3 per 8 di sini. Berarti jawabannya 3 per 8. Yang mana? Yang D. Yang D. Gitu. Sekarang 24. Orang penyerang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3 per 5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan ya. 5 kali tendangan, peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Oke, berarti ini harapannya ya. 3 kali tendangan penalti. Ini peluang binomial. Berarti P 3 kali ketahan dari 5 kali percobaan gitu ya. Nah, berarti kombinasi 3 dari 5 dikali nilai P, peluangnya itu yang diharapkannya itu 3 per 5 ya. 3 per 5 yang diharapkannya. Lalu pangkat yang diharapkannya juga 3 ya, yang ketahannya 3 gitu dikali. Karena ini 3 per 5 ya, yang diharapkannya berarti peluang gagalnya yang tidak diharapkannya kalau ini 3 per 5 berarti jadi 2 ya, karena untuk menuju 5 kurang 2 jadi 2 per 5. 2 per 5 pangkat berapa? 5 dikurang 3 gitu ya. Kalau kalian teman-teman yang pada lupa rumusnya, ketika P X, N ya kalau nggak salah, maka kombinasi X dari N gitu ya dikali P. P ini peluang yang diharapkan. Kalau diharapkannya di sini kan tendangan penalti tersebut mampu ditahan ya, peluang penjaga gawang mampu menahan. Nah, ini juga di sini peluang mampu ya, profesional mampu menahan, peluangnya itu 3 per 5. Berarti P-nya 3 per 5 gitu ya. P dipangkatkan X. Kenapa X? Karena di sini juga yang diharapinnya itu menahan gitu ya. Lalu untuk Q itu berarti kalian nyarinya karena peluang maksimalnya 1, berarti 1 dikurang P ya. Ini X min N. Makanya di sini dapat 2 per 5 dari mana ya? 1 dikurang 3 per 5 gitu. 5 kali 1 5, 5 kurang 3 2 per 5. Nah, kombinasi berarti nanti jadi 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial gitu. 3 pangkat kok sama dengan kali 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ya. 27 dibagi 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Itu aduh baru guys, dikali 2 pangkat 5 kurang 3 T 2 ya. 2 kali 2 4, 5 kali 5 25 gitu guys.
Nanti yang 5 kurang 3 ini jadi 2 faktorial ya. Berarti 5 faktorial dia berhenti di 4. 5 kali 4 kali 3 faktorial ya, karena ada 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, jadi 2 aja sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa ditulis 2 kali 3 faktorial, ini habis sama ini gitu ya. Dikali 27 dibagi 125 dikali 4 dibagi 25. 4 dibagi 2 ini habis ya. Sisa 2, yang atas yang bawah habis. 5 dibagi 25 atau 125 bisa. Ini jadi 25 ya. Terus 4 nggak ada bisa lagi yang dibagi di bawah ya. Berarti 4 kali 27 dikali 2 gitu ya. Atau 27 dikali 4 aja. Sorry, 27 dikali 8 ya. 27 dikali 8 berapa? 216 ya. 216 yang bawah 25 kali 25 berapa? 5 kuadrat 5 per 5 1 sorry kok 5 1 2 ya. 2 10 kali 2 20. Oke, 625 ya. 625 gitu ya. 625 216 bagi 625. Nah, jawabannya yang C.